Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mungkin ada bertanya di hati jemaat. Loh, kenapa ini dua orang melayani? Jadi setelah dibuka pelayanan di sore hari, di pagi hari ada dua orang Bapak Ibu yang melayani hamba-hamba Tuhan. Tetapi jangan takut, wah ini bisa 3 jam, 4 jam nanti beribadah. Jangan takut, Tuhan memberikan hikmat bagi para hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, batu hidup. Mungkin ada di antara jemaat, kok batu hidup? Jadi ada 2 bagian arti daripada tema ini, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Batu dipakai oleh tukang bangunan untuk membuat suatu pondasi rumah atau membangun rumah ibadah atau gedung bertingkat. Yang pertama dilakukan oleh tukang itu, saudaraku, pasti dari pondasinya. Ya, pondasi yang pertama. Jadi kalau di kampung sana dulu, kalau membuat rumah, kalau tukang sudah datang menggali, yaitu tempat daripada bangunan yang mau diisi dengan batu ini, mau tong pinahan do perjulu, hormatan do tukangin dari baru meloningot. Jadi sama saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kalau kita juga di Jakarta ini menikahkan anak kita, ada katanya marsibuhai. Jadi semua diatur dengan baik, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Kenapa ada marsipangan marsibuhai di pagi hari? Menyerahkan semua pesta dari mulai marsibuhai sampai sore. Mereka kapujo saya undang pinggolong. Dari mulai marsibuhai sampai sore hari nanti supaya pesta itu boleh berjalan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kegunaan batu itu adalah untuk membuat suatu pondasi apabila tukang itu mau membuat atau membangun rumah. Lalu yang kedua tentang hidup, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Yesus menghadapi penderitaan. Ya, Yesus menghadapi penderitaan yang begitu menyakitkan hidupnya. Tetapi dia bahkan disalibkan, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Tetapi dia hidup kembali. Nama Tuhan, oleh karena ada kuasa dimiliki Yesus sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, tema ini sangat menggugah hati kita. Mendekatkan diri kita supaya kita lebih dekat, lebih mau melayani Tuhan, lebih taat lagi kepada Dia. Puji Tuhan. Saya akan bacakan buat kita saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini yang saya ambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengumpamakan dirinya batu hidup, batu penjuru, batu karang yang teguh, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Jadi banyak nama panggilan Yesus dalam nama Tuhan.
Banyak saudaraku yang dikasih oleh nama Tuhan, panggilan Yesus di dalam Alkitab ini, kalau kita mau pelajari saudaraku yang dikasih oleh nama Tuhan. Luar biasa Yesus saudaraku. Banyak panggilannya. Ya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh nama Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh nama Tuhan. Dia mengumpamakan batu hidup, batu penjuru, batu karang yang teguh. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh nama Tuhan? Mengapa saudaraku yang dikasih oleh nama Tuhan? Yesus dipanggil sebagai batu yang hidup, batu penjuru, batu karang yang teguh. Karena Yesus sendiri saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Dia menanggung penderitaan yang begitu menyakitkan diri Yesus saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Dia dicambuk, dia ditendang, bahkan dia saudaraku dikatakan dalam firman ini saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, dipukul. Tetapi yang paling menyakitkan di dalam nama Tuhan, disalibkan. Luar biasa saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Bahkan setelah disalibkan dia saudaraku, dia mati di kayu salib. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kenapa itu bisa terjadi saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan? Dialami oleh Yesus sendiri. Padahal Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Tetapi kenapa begitu kejam orang Yahudi ini kepada dia saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan? Dia sama-sama orang Yahudi saudaraku. Dari bangsa Yehuda saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Tetapi kenapa sedemikian kejamnya orang Yahudi ini kepada Yesus saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan? Karena para raja-raja Yahudi saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan takut kepada Yesus. Sebab Yesus memiliki kuasa, memiliki mujizat. Dia sanggup menyembuhkan orang sakit. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang timpang sembuh, yang tuli bisa mendengar. Jadi raja-raja Yahudi ini saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan takut sama Yesus. Takut nanti semua orang-orang Yahudi dipengaruhi oleh Yesus sendiri. Sehingga mereka saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan membuat suatu rapat untuk membunuh Yesus ini saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus punya kuasa, punya mujizat. Sekalipun dia menderita saudaraku, bahkan disalibkan dan mati saudaraku, tetapi dia bangkit dari kematiannya dan hidup. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai jemaat GPI Pulau Gadung, apalagi yang kita khawatirkan di dalam pribadi Yesus? Saya kira tidak ada lagi saudaraku. Sebab dia sudah menunjukkan kuasanya bagi dunia ini saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Dia bangkit dari kematiannya. Dia hidup saudaraku. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, kita bangga memiliki Yesus yang dapat menjadi suatu jalan kebenaran di dalam hidup kita. Itu makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 itu saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa. Apakah kita saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan tidak setia melayani dia? Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita harus setia melayani dia.
Sebab tiada yang seperti dia, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Yang layak dipuji, yang layak disembah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita patut bersyukur dan mengucap syukur kepada dia. Sebab dia Allah yang hidup. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita semua mengenal batu. Dan batu itu dipakai oleh tukang bangunan membangun rumah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, dikatakan dalam firman-Nya ini, kita semua mengenal batu, dan batu itu dipakai oleh tukang bangunan untuk membangun suatu rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, arti daripada firman ini, saudaraku, jika kita datang, jika kita menaruh iman di atas batu penjuru, maka iman kita, saudaraku, tidak mudah dipengaruhi oleh orang. Tidak dipengaruhi siapapun. Jika iman kita taruh di atas batu yang hidup. Batu penjuru itu, saudaraku, siapa yang dimaksud? Batu hidup, batu penjuru, saudaraku, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita semua jemaat GP Pulau Gadung pagi hari ini, bersyukurlah kita, saudaraku, sebab kita sudah menaruh iman kita di atas batu penjuru itu, saudaraku, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun, karena Yesus sendiri ada di pihak kita, memberikan kekuatan baru bagi kita, saudaraku, memberikan kepada kita yang terbaik, saudaraku. Bahkan kuasa itu diberikan kepada kita untuk melewati hal-hal apapun yang sulit kita hadapi. Lalu selanjutnya, saudaraku, dikatakan di sini, batu disusun oleh tukang bangunan sehingga menjadi kuat dan menahan bangunan dan tidak mudah rubuh jika datang banjir dan angin badai. Artinya, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kalau iman kita sudah kita taruh di atas batu penjuru, maka datang pun pergumulan dalam hidup kita, saudaraku. Mungkin lewat penyakit, atau mungkin juga lewat ekonomi yang tidak menentu di dalam keluarga dan hidup kita. Bahkan anak-anak kita mungkin sulit kita nasihati. Tetapi jika iman kita sudah kita taruh di atas batu penjuru itu, maka diberikan Tuhan kuasa bagi kita untuk melewati semua pergumulan yang datang dalam hidup kita, melewati semua apapun yang datang di dalam keluarga kita. Untuk robe gelombang hidup yang menentu di ekonomi kita, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, Tuhan akan berkenan menolong kita. Sebab dia yang lebih tahu. Semua, saudaraku, orang yang percaya kepadanya, dia tidak pernah meminta-minta dibuat oleh Tuhan, tetapi menjadi peminjam. Puji Tuhan. Sekalipun kita tidak kaya, saudaraku, tetapi kita sukacita diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena Yesus ada di pihak kita, menolong kita, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Lalu selanjutnya, saudaraku yang dikasihi orang, mengenai batu. Kalau kita membangun rumah di atas batu, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, maka rumah itu tidak mudah rubuh, sekalipun katanya datang banjir dan juga angin badai. Kita coba lihat dulu, saudaraku, Injil Matius Injil Matius 7 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan, supaya nanti kita dapat seperti apa tujuan batu ini. Injil Matius 7 ayatnya ke-24, saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dikatakan dalam firman Tuhan ini orang yang bijaksana. Saya percaya kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita datang dari tempat kita masing-masing, melewati hujan, tetapi ada tujuan kita, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Tujuan yang pasti dari Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberikan Tuhan kepada kita suatu kebijaksanaan dalam hidup kita, sehingga kita seperti dalam perumpamaan ini membangun rumah kita di atas batu yang kuat, sehingga jika datang pun banjir, angin badai menempa rumah kita, tetap kokoh sebab didirikan di atas batu yang kuat. Puji Tuhan. Demikianlah iman kita, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Jika kita menaruh iman kita di atas batu penjuru itu, saudaraku, maka iman kita tidak goyah, saudaraku. Tidak mudah goyah. Sekalipun banyak pengaruh dunia ini membuat kita lemah, tidak akan mampu, saudaraku, sebab Yesus ada di pihak kita, memberikan kepada kita semangat yang baru. Tetapi sebaliknya dalam firman ini, saudaraku, dikatakan di sana di ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, ya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin meranda rumah itu, sehingga rumah itu rubuh, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi kita sudah mendengarkan, saudaraku, perbandingan orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, jadi banyak orang Kristen di zaman sekarang hanya mendengar lalu begitu saja pulang. Tetapi kalau jemaat GBI Pulau Gadung, saya percaya itu kita sudah mendengarkan dengan setia. Ya, kita sudah mendengarkan dengan setia, bahkan kita melakukannya. Itulah yang diinginkan oleh Yesus dari jemaat GBI Pulau Gadung. Dan saya percaya itu kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh nama Tuhan, yang muda yang tua, kita tetap di pihak Tuhan. Sebab dia mengajarkan yang terbaik bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi, kita lanjutkan, saudaraku, ya. Mengenai batu lagi nih. Jadi kita seperti batu, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita sudah mempelajari tadi bagaimana kita membangun suatu rumah di atas batu. Tentu diberikan Tuhan kekuatan untuk menahan daripada bangunan kita. Jadi selanjutnya di sini, jadi kita seperti batu yang disusun rapi oleh tukang bangunan, dapat bergandeng tangan dan saling menopang satu sama lain, sehingga dan kita boleh saling mengasihi di dalam Tuhan dengan setia dan taat. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi batu itu sudah disusun oleh tukang bangunan itu dengan rapi. Demikianlah kita jemaat GBI Pulau Gadung, saudaraku. Kita mau bergandeng tangan, saling menopang, saudaraku, dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Dan yang terutama juga Tuhan dikatakan oleh firman-Nya ini, saudaraku, kita saling taat dan saling mengasihi, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, begitu pindah firman ini bagi kita di pagi hari ini, biarlah kita boleh melakukannya satu sama lain, sehingga firman ini boleh menguatkan kita. Yang lemah dikuatkan oleh yang kuat. Jadi
Tujuan daripada saudaraku yang di firman ini, saudaraku, supaya kita saling mengasihi, saling menopang, saling mengasihi di dalam Yesus. Maksudnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan diumpamakan kita, saudaraku, seperti bayi katanya. Yang ada tertulis, saudaraku, di 1 Petrus 2 ayat yang kedua ini, saudaraku yang dikasihi. Dikatakan di sana, seperti bayi yang memerlukan air susu yang murni, yang rohani. Luar biasa ini. Maksudnya sini, saudaraku, kalau kita tak melihat bayi yang baru lahir, dia tidak membutuhkan nasi, saudaraku. Dia tidak membutuhkan daging. Tetapi yang dibutuhkan bayi kecil, saudaraku, ialah air susu yang murni dari ibunya, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Demikianlah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh nama Tuhan. Jika kita sudah benar-benar, saudaraku, memahami firman ini, dan kita sudah menjadi umat percaya, dapatlah kita, saudaraku, memiliki iman yang rohani. Iman banyak, saudaraku, tetapi yang rohani hanya satu. Rohani artinya, saudaraku, hidup di dalam Roh Kudus, saudaraku, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah iman yang rohani. Jadi kalau beriman banyak, saudaraku, saya sudah beriman kok. Belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi jemaat GP Pulau Gadung yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita sudah hidup di dalam iman rohani. Kita sudah dipimpin oleh Roh itu sendiri, saudaraku. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita dapat mengalahkan kedagingan ini, saudaraku. Kita dapat mengalahkan keduniawian ini, saudaraku. Kalau kita sudah memiliki, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi, kalau kita sudah mengalahkan dunia ini, mengalahkan kedagingan ini, kedagingan ini sungguh sangat mempengaruhi hidup kita, saudaraku. Karena kita punya rasa, punya pendengaran, punya penglihatan, dan banyak yang membuat kita berpengaruh, saudaraku, sehingga kita tidak mampu melayani Tuhan. Tetapi kalau kita, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, dipimpin Roh itu sendiri, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan, dimampukan oleh Yesus sendiri, meninggalkan kedagingan ini, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, jemaat GP Pulau Gadung, kita tetap melakukan ibadah 10 malam di sini. Tujuannya, saudaraku, supaya kita memiliki roh itu di dalam hidup kita, sehingga kita disanggupkan untuk meninggalkan kedagingan dan keduniawian ini, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Lalu yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya, sebenarnya, batu yang hidup itu, batu penjuru itu, batu karang yang teguh itu, itulah yang dinamakan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dialah yang memimpin kita, saudaraku. Dialah yang memberikan kekuatan baru bagi kita, saudaraku. Dialah memberikan hikmat bagi kita, memampukan kita, saudaraku, untuk melakukan yang baik. Baik terhadap kita sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, firman ini sangat menegur kita di pagi hari ini, supaya kita tetap setia dan taat melayani Tuhan. Mau berbuat yang baik, seperti Yesus sudah berjuang, saudaraku. Dia mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan, bahkan dia disalibkan, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Apakah kita boleh tidak mengingat perjuangan Yesus dalam hidup kita? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, mari kita membuka hati kita. Seperti yang tertulis di dalam Matius tadi, di Matius 7 ayat 24 itu. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, hendaknya kita melakukannya. Puji Tuhan. Jangan hanya pendengar.
pendengar boleh saja, tetapi yang perlu bagi kita melakukan firman itu sendiri. Kenapa kita harus melakukan firman itu sendiri? Karena kita sudah diajarkan yang baik bagi kita. Jadi kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, maka datang sendiri hikmat itu bagi kita. Itu makanya dikatakan dalam Roma 10 ayat 17 itu, saudaraku. Coba biar kamu memang di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau kita sering mendengarkan firman, saudaraku, maka timbullah di dalam hidup kita. Ya, timbullah di dalam hidup kita. Oh, memang harus mendengar Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan, kita semua jemaat GP Pulau Gadung yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bergandeng tangan seperti firman Tuhan kita dengarkan. Saling menopang kita satu sama lain. Saling mengasihi kita di dalam Tuhan. Saling kita melayani satu sama lain. Saudaraku yang dikasihi oleh nama Tuhan. Setia dan taatlah kita kepada Dia. Karena Dialah yang layak dipuji, layak disembah. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.